Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan NIM akhir 034, jurusan Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 11 Statistika 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial Statistika 1 modul 3 tentang distribusi probabilitas kontinu dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Baik, di sini terdapat soal untuk tugas mingguan shift 2, yaitu pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu, dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Oke, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus tentuin dulu untuk soal nomor satu ini termasuk ke dalam distribusi probabilitas kontinu jenis apa. Dari soal kan diketahui bahwa ada nilai alfa dan beta. Dari sini kita bisa tahu bahwa soal ini termasuk jenis distribusi Weibull. Kenapa? Karena distribusi Weibull digunakan untuk memodelkan waktu kegagalan atau waktu bertahan hidup dari suatu objek. Dalam hal ini berarti tanaman dengan parameternya yaitu alfa dan beta. Di sini kita akan menyelesaikan permasalahan nomor satu dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Ini untuk tampilan awal dari software RStudio, lalu kita pilih File, dan klik New Project untuk memulai project baru. Di sini kita pilih yang Existing Directory, maka di sini akan ditampilkan file RStudio ini nantinya akan disimpan di folder mana. Misalnya di sini disimpan di folder Statistika 1, lalu kita klik Create Project. Nah, maka tampilan dari RStudio-nya akan kembali seperti awal lagi. Selanjutnya, untuk menuliskan codingannya, kita bisa klik Add Script. Maka kita sudah bisa langsung input kode programnya. Nah, untuk soal nomor satu, kita masukkan parameter distribusi Weibull sesuai yang ada pada soal dengan sintak berikut. Untuk alfanya itu 2,5 dan betanya itu 10. Lalu kita akan menghitung probabilitas tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dan 6 minggu dengan sintak berikut. Di sini P14 itu artinya probabilitas lebih dari 14 minggu, dan untuk P6 itu artinya probabilitas lebih dari 6 minggu. Selanjutnya, di soal kan disebutkan bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat tanaman sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Berarti di sini kita diminta untuk mencari probabilitas bersyarat. Maka kita gunakan sintak berikut. Di sini kita membagi probabilitas lebih dari 14 minggu dengan probabilitas lebih dari 6 minggu. Lalu kita klik Run, maka diperoleh hasilnya yaitu probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu adalah 0,098. Sementara probabilitas tanaman bertahan lebih dari 6 minggu sebesar 0,7566. Sehingga didapatkan probabilitas bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat sudah hidup selama 6 minggu atau probabilitas bersyaratnya yaitu sekitar 0,1299 atau 13%. Nah, next ke soal yang kedua, yaitu jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang inklusif? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Nah, soal ini termasuk jenis distribusi Poisson karena berkaitan dengan menghitung probabilitas jumlah suatu kejadian dalam interval waktu tertentu. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita masukin parameter distribusi Poisson yaitu lambdanya 12. Nah, di soal ini terdapat dua hal yang harus kita hitung. Pertama, itu probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang inklusif dalam 2 jam. Di sini kita gunakan parameter lambdanya yaitu 12 yang artinya laju rata-rata untuk periode 2 jam yaitu 12 pengunjung. Di sini kita gunakan sintak Poiss karena ini merupakan distribusi Poisson. Lalu kita kan diminta untuk mencari probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang inklusif. Berarti di sini kita kurangi X-nya itu 15 dengan 9. Kenapa 9? Karena batas bawahnya adalah 10. Lalu kita klik Run. Sehingga diperoleh probabilitas bahwa jumlah pengunjung dalam 2 jam adalah antara 10 dan 15 orang inklusif sekitar 0,6020 atau 60,20%.
Selanjutnya, kita akan mencari peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Maka kita gunakan sintak berikut. Di sini kita masukkan parameter distribusi Poisson yaitu lambda-nya 6. Kenapa 6? Karena laju rata-rata awalnya adalah 12 pengunjung per 2 jam. Maka untuk periode 1 jam, laju rata-ratanya harus dibagi 2, jadi 6 pengunjung per jam. Di sini juga kita gunakan sintak Poiss karena merupakan distribusi Poisson. Lalu kita klik Run. Sehingga didapatkan probabilitas bahwa tidak lebih dari 5 orang datang ke museum dalam 1 jam adalah sekitar 0,4456 atau 44,56%. Baik, untuk soal yang terakhir, yaitu proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap pelayanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Nah, untuk soal yang terakhir ini sudah jelas disebutkan pada soal bahwa termasuk jenis distribusi beta karena variabel yang dibahas adalah proporsi pelanggan yang mengajukan komplain, yaitu nilai antara 0 dan 1, di mana ini merupakan karakteristik dari distribusi beta. Di sini kita diminta untuk mencari peluang dalam suatu rentang proporsi dan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Untuk soal yang ketiga ini mengenai distribusi beta, kita gunakan sintaks sebagai berikut. Kita masukkan parameter distribusi beta, yaitu alfanya itu 3 dan betanya itu 7. Lalu kita akan menghitung probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50% dengan sintak berikut. Nah, 20 dan 50% ini kita konversi ke bentuk desimal menjadi 0,2 dan 0,5. Lalu kita klik Run. Maka diperoleh hasilnya yaitu probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50% adalah sekitar 0,6483 atau 64,83%. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan kuantil ke-75. Di sini kita konversi menjadi 0,75. Nah, 0,75 ini adalah probabilitas kumulatif atau kuantil ke-75 yang akan kita cari. Lalu kita klik Run. Maka diperoleh kuantil ke-75-nya sekitar 0,3905 atau 39,05%. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan software Minitab. Nah, ini untuk tampilan awal dari software Minitab. Untuk penyelesaian soal pertama mengenai distribusi Weibull, pertama kita pilih menu Calc, lalu kita pilih opsi Probability Distribution, dan kita pilih yang Weibull. Di sini kita masukkan parameter yang ada pada distribusi Weibull, yaitu untuk shape parameternya atau alfanya itu 2,5, dan untuk scale parameter atau betanya itu 10. Lalu kita input konstannya itu 14, karena kita akan mencari probabilitas tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu. Lalu kita klik OK. Maka didapatkan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu adalah sekitar 0,9016. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk mencari probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 6 minggu. Di sini kita ubah bagian input konstannya jadi 6, lalu klik OK. Sehingga didapatkan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 6 minggu adalah sekitar 0,2433. Nah, untuk mencari probabilitas bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu, dengan syarat sudah hidup selama 6 minggu adalah dengan membagi probabilitas lebih dari 14 minggu dengan probabilitas lebih dari 6 minggu. Sehingga didapatkan hasilnya sekitar 0,87. Nah, kenapa hasil dari Minitab dan RStudio berbeda? Karena di Minitab itu sifatnya peluang kumulatif, sehingga untuk mendapatkan probabilitas bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu, dengan syarat sudah hidup selama 6 minggu, yaitu dengan cara menghitung 1 dikurangi 0,87, yang hasilnya yaitu 13 atau 13%, dan nilai ini sesuai dengan hasil yang ditampilkan oleh RStudio.
Next, untuk soal yang kedua mengenai distribusi Poisson, di sini kita akan mencari probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang inklusif dalam 2 jam. Nah, caranya itu sama kayak cara distribusi Weibull, kita akan mencari probabilitas distribusinya untuk X sama dengan 15 dan X sama dengan 9. Kenapa 9? Karena batas bawahnya itu 10. Pertama, kita pilih calc, terus kita pilih opsi probability distribution, dan kita pilih yang Poisson. Untuk meannya, kita isi 12. Untuk input konstannya, pertama kita isi untuk X sama dengan 15. Lalu klik OK, hingga didapatkan hasilnya sekitar 0,8444. Selanjutnya, lakukan hal yang sama, tapi untuk X-nya itu 9. Jadi, input konstannya kita ganti jadi 9. Lalu klik OK, sehingga didapatkan hasilnya yaitu sekitar 0,2423. Nah, untuk mencari probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang inklusif dalam 2 jam, kita kurangi 0,844 ini dengan 0,2423. Sehingga didapatkan bahwa probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang inklusif dalam 2 jam yaitu sekitar 0,6020 atau 60,20%. Untuk meannya kita ubah jadi 6. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Sedangkan kalau 12 itu kan dalam 2 jam. Jadi 12 dibagi 2 jadinya 6. Lalu untuk input konstannya kita ubah jadi 5 dan kita klik OK. Sehingga didapatkan hasilnya sekitar 0,4456 atau 44,56%. Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu distribusi beta, pertama kita pilih menu calc, kita pilih probability distribution, dan kita pilih yang beta. Lalu masukkan parameter yang ada pada distribusi beta dengan first shape parameternya itu 3, dan second shape parameternya itu 7, sesuai informasi yang ada pada soal. Lalu input konstannya itu sebesar 0,5 yang merupakan bentuk desimal dari 50%. Klik OK, sehingga didapatkan hasilnya sekitar 0,9101. Lalu kita akan lakukan hal yang sama dengan X-nya itu 0,2 yang merupakan bentuk desimal dari 20%. Di sini input konstannya kita jadi 0,2, klik OK, sehingga didapatkan hasilnya yaitu sekitar 0,2618. Nah, untuk mendapatkan probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50%, kita kurangi saja 0,9101 dengan 0,2618. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu sekitar 0,6483 atau 64,83%. Selanjutnya, untuk mencari kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut, yaitu caranya sama, pilih calc, klik opsi probability distribution, dan pilih yang beta. Nah, di sini kita pilih yang inverse kumulatif. Untuk input konstannya itu 0,75 karena kita akan mencari nilai untuk kuantil ke-75. Klik OK, sehingga didapatkan hasilnya yaitu sekitar 0,3905 atau 39,05%. Baik, itu dia penjelasan dari saya mengenai tugas mingguan tutorial statistika 1 modul 3 tentang distribusi probabilitas kontinu. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.